Tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling penuh emosi dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Harapan besar yang sempat tumbuh, keputusan besar yang diambil, hingga kenyataan pahit yang harus diterima, semuanya terjadi dalam satu tahun yang sangat menentukan arah masa depan timnas Indonesia. Memasuki awal tahun 2025, publik sepak bola nasional dikejutkan oleh keputusan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Padahal, di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun PSSI memilih mengambil risiko besar dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert membawa ekspektasi yang sangat tinggi. Sebagai legenda sepak bola Belanda dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Kluivert diharapkan mampu membawa pendekatan sepak bola modern dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, dengan target utama lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan publik pun kembali membumbung tinggi, seiring dengan optimisme bahwa nama besar dan pengalaman internasional bisa menjadi kunci perubahan. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia sempat menunjukkan sinyal positif. Salah satu momen yang paling dikenang adalah kemenangan bersejarah atas Cina, yang menjadi bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Kemenangan tersebut bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga simbol kebangkitan dan keyakinan bahwa mimpi menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Hasil positif tersebut membawa timnas Indonesia melaju ke fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Optimisme supporter kembali menguat, stadion dipenuhi dukungan, dan Garuda kembali terbang dengan penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi semakin berat. Di fase penentuan, timnas Indonesia harus berhadapan dengan kekuatan besar Asia seperti Arab Saudi dan Irak. Disinilah kenyataan pahit mulai terasa. Kekalahan demi kekalahan membuat langkah Indonesia terhenti. Upaya keras para pemain di lapangan belum cukup untuk mengantarkan Garuda melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Mimpi besar itu pun harus kembali tertunda. Kegagalan tersebut meninggalkan kekecewaan mendalam, baik bagi pemain maupun para pendukung setia timnas Indonesia. Di stadion, terdengar kembali nama Shin Tae-yong diteriakan oleh sebagian supporter, menjadi simbol kerinduan terhadap era sebelumnya sekaligus ungkapan frustrasi atas hasil yang diraih. Tahun 2025 pun berubah menjadi momen refleksi besar bagi sepak bola nasional. Tak lama setelah kegagalan tersebut, PSSI kembali mengambil keputusan penting. Pada Oktober 2025, Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia, meskipun kontraknya sejatinya masih berlaku hingga tahun 2027. Era Patrick Kluivert berakhir lebih cepat dari yang direncanakan, meninggalkan catatan evaluasi yang panjang dan pelajaran berharga bagi pengelolaan timnas ke depan. Pasca berakhirnya era Kluivert, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia melangkah ke fase berikutnya? Dari berbagai nama yang muncul, John Hertman menjadi kandidat yang paling banyak dibicarakan. Nama ini bukan sosok asing di sepak bola internasional. John Hertman dikenal sebagai pelatih yang berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia, dengan pendekatan berbasis sistem, disiplin, dan pembangunan tim jangka panjang. Pengalaman Hertman dalam membangun tim dari fondasi dinilai sangat relevan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Bukan sekadar mengejar hasil instan, Hertman dikenal mampu menciptakan struktur permainan yang jelas, memperkuat mental bertanding, dan memaksimalkan potensi pemain yang dimiliki. Inilah alasan mengapa banyak pihak menaruh harapan besar pada kemungkinan era baru di bawah kepemimpinannya. Jika John Hertman resmi menangani timnas Indonesia, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Namun harapannya jelas, yaitu membangun timnas yang lebih stabil, konsisten, dan kompetitif dalam jangka panjang. Target realistis ke depan bukan hanya soal kemenangan sesaat, tetapi lolos dan tampil kompetitif di Piala Asia 2027, serta mempersiapkan timnas Indonesia untuk bersaing lebih matang di kualifikasi Piala Dunia 2030. Tahun 2025 pun akhirnya menjadi titik penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Sebuah tahun penuh dinamika, pelajaran, dan perubahan arah. Kegagalan memang menyakitkan, namun dari kegagalan itulah fondasi masa depan dapat dibangun. Harapan itu belum padam, dan perjalanan Garuda masih terus berlanjut. Inilah kaleidoskop timnas Indonesia sepanjang tahun 2025. Tahun yang mengajarkan bahwa membangun sepak bola nasional membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan arah yang jelas. Dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, harapan untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di masa depan tetap terbuka.